Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Konsulat Bekasi yang beranggotakan satu Tori Barokah Nur Furqon sebagai ketua kelompok, yang kedua Salsabila Salwa, yang ketiga Alwi Maulana Rahman, yang keempat Muhammad Rizik Sya'bana, yang kelima Syahur Rahman, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Rafi Prasetya, ingin mempresentasikan tentang media visual dan gambar. Pengertian media visual. Media visual artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual atau image atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Gambar. Media gambar ialah suatu media visual yang hanya dapat dilihat saja, akan tetapi tidak mengandung unsur suara atau audio. Atau definisi media gambar yang lainnya ialah segala sesuatu yang dapat diwujudkan secara visual ke dalam bentuk dua dimensi sebagai curahan ataupun pemikiran yang bermacam-macam. Fungsi edukatif artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif pada pendidikan. Fungsi sosial artinya memberikan informasi yang autentik dan pengalaman berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep yang sama kepada setiap orang. Fungsi ekonomis artinya memberikan fungsi melalui pembinaan prestasi kerja secara maksimal. Fungsi politis yakni berpengaruh pada politis pembangunan. Selanjutnya tujuan pembuatan media. Yang pertama, untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Yang kedua, untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, agar kegiatan belajar mengajar menjadi menarik. Yang keempat, agar kegiatan belajar mengajar tidak monoton. Yang kelima, mengunggah semangat belajar para siswa. Yang keenam, untuk membuat siswa menjadi aktif di dalam kelas. Selanjutnya tema atau judul media. Alur ibadah haji dan umroh. Tema yang kami ambil diharapkan dapat menambah pengetahuan peserta didik mengenai pelaksanaan haji dan umroh serta dapat membedakan kedua pelaksanaan tersebut. Terdapat beberapa alasan kami memilih tema atau judul alur ibadah haji dan umroh. Yang pertama, media yang kami gunakan sangat sesuai dengan tema ini. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat lebih memahami pelaksanaan haji dan umroh dengan mudah serta dapat membedakannya. Yang ketiga, tema yang kami angkat diharapkan dapat menambah pengetahuan peserta didik. Baik, selanjutnya properti yang digunakan dalam produksi. Yang pertama ada Google. Google di sini digunakan untuk mencari template gambar. Kemudian yang kedua ada aplikasi Canva. Canva digunakan untuk proses edit template yang didapat dari Google. Kemudian yang ketiga ada laptop. Laptop digunakan untuk proses penyatuan template yang didapat dari Google kemudian diedit menggunakan Canva, kemudian disatukan menggunakan laptop. Kemudian yang terakhir itu ada smartphone. Smartphone di sini digunakan untuk sentuhan akhir dan tahapan finishing. Selanjutnya, tahapan proses pembuatan media, yaitu yang pertama, pada tanggal 17 Oktober 2021, kita membahas perencanaan produksi media visual, yaitu penentuan format media, tema, pembagian tugas, dan pembuatan jadwal kerja kelompok. Kemudian selanjutnya, tanggal 20 Oktober 2021, kita membahas tentang fiksasi konsep desain media visual dan pelaksanaan produksi media visual. Kemudian selanjutnya, tanggal 25 Oktober 2021, uji coba produksi. Kemudian selanjutnya, tanggal 26 Oktober 2021, kita membahas tentang revisi tema, jadwal kerja kelompok, distribusi tugas, dan deskripsi materi pada media visual. Kemudian pada
tahap selanjutnya, yaitu tanggal 27 Oktober 2021 kita membahas tentang uji coba produksi, yaitu pasca revisi. Kelebihan media visual: 1. Repeatable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengelipingnya. Kedua, dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, dapat menanamkan konsep yang benar. Yang keenam, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Selanjutnya ada kekurangan media visual. Yang pertama ialah lambat dan kurang praktis. Yang kedua, visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Yang ketiga, tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar sehingga kurang detail materi yang disampaikannya. Yang keempat ialah biaya produksi cukup mahal, karena media cetak harus menyetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun siswa sekolah. Selanjutnya, aplikasi pemanfaatan media dalam pembelajaran. 1. Guru menjelaskan teknik pembelajaran kepada siswa. 2. Guru mempersilahkan siswa untuk membaca materi pelajaran terkait. 3. Guru menjelaskan ulang materi terkait sebagai penegasan. 4. Kemudian guru membagikan lembar tugas atau media visual gambar kepada siswa dengan masing-masing mendapatkan 2 lembar. Yang kelima, lembar pertama untuk alur pelaksanaan ibadah haji, sedangkan lembar kedua untuk alur pelaksanaan ibadah umroh. Yang keenam, siswa mengamati gambar alur pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang ketujuh, siswa menganalisis perbedaan alur pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang kedelapan, siswa mengisi kolom yang tersedia pada gambar dengan cara mengurutkan alur pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang benar. Kesembilan, selanjutnya guru menunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Yang kesepuluh, guru memberikan reward kepada siswa yang telah bersedia mempresentasikan hasil tugasnya sebagai bentuk motivasi semangat belajar para siswa. Yang ke-11, sebagai penutup, guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Dari kami cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.